Oke, untuk pertemuan kali ini ya, saya akan menjelaskan tentang menambahkan ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok terkait dengan promosi dan perikanan global. Untuk perikanan global, ya seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya beriklan atau melakukan perikanan itu menjadi sebuah media ya, di mana isinya adalah pesan yang disponsori yang ditempatkan di dalam media massa dengan bayaran tertentu. Itu adalah periklanan. Sedangkan nantinya untuk periklanan global itu adalah pemakaian atau pemakaian imbauan periklanan itu dari apa yang pesan yang sudah disampaikan tadi berupa pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan juga potongan video, bahkan juga bisa berupa film ya, dalam pasar berbagai negara. Itu adalah perikanan global. Nah, ada pun 4 kesulitan utama ya daripada perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Itu yang pertama adalah pesannya itu nanti tidak sampai pada penonton sasarannya. Gitu ya. Jadi perusahaan itu sudah merencanakan atau membuat klasifikasi bahwa nanti iklan saya ini pesannya ditujukan untuk sasaran yang mana atau targetnya itu yang mana atau segmennya itu nanti yang mana, itu kan sebenarnya sudah ada. Cuma kesulitan yang biasanya dihadapi adalah pesan tersebut itu tidak sampai pada penonton sasarannya. Contoh misalkan bagaimana efektivitas TV sebagai media ya, medium untuk mencapai penonton dalam jumlah banyak ya, yang mana variasinya atau jumlahnya itu atau macamnya penontonnya itu sebanding dengan sejauh mana kebiasaan menonton TV di negara tersebut. Tuh. Jadi saking banyaknya makanya kadang itu tidak sampai ke penonton sasarannya, karena yang menonton TV itu juga belum tentu semua orang yang menjadi sasaran dari iklan yang mau disampaikan. Kemudian yang kedua adalah pesan mungkin mencapai penonton sasaran tapi tidak dipahami ataupun bahkan bisa jadi disalahartikan. Misalkan pemahaman masyarakat terhadap info atau pesan yang disampaikan itu kurang mengenai tingkat kecanggihan para penonton sasaran. Ya, misalkan iklan produk Prisma ya, dan lain sebagainya, atau iklan produk-produk pengganti subtitle dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pesan mungkin mencapai penonton sasaran dan juga bisa dipahami, tetapi masih belum berhasil menggerakkan mereka untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh pengirimnya, ataupun tujuannya pasti tergerak untuk membeli produknya mereka atau tertarik dengan produknya mereka ya. Karena biasanya contohnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai budaya penonton sasarannya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas pesan itu dapat dirusak oleh gangguan atau pengaruh dari luar seperti perikanan pesaing ataupun wiraniaga yang dimiliki oleh pesaing dari produk yang kita tawarkan. Kemudian bagaimana sih cara menciptakan iklan? Ya, menciptakan iklan itu lebih ke pengarahan seni. Ya. Jadi mengarahkan seni ini mengarahkan presentasi visual atau bahasa tubuh ya terkait dengan periklanan cetak yang disiarkan. Nah, ada pun beberapa bentuk presentasi visual itu harus bisa dipahami secara universal. Contoh misalkan Revlon. Revlon itu menggunakan seorang produsen Prancis untuk mengembangkan iklan televisi di Inggris dan Spanyol, ya, di mana dia memperoleh iklan televisi yang efektif dan harga yang lebih murah ketimbang dengan iklan buatan Amerika. Nah, iklan ini nanti dia itu difilmkan dengan latar belakangnya itu di Paris, itu dan lain sebagainya. Itu lebih ke pengarahan seni. Kemudian contoh lainnya itu adalah PepsiCo. Dia dalam menyampaikan tema perikanan, mereka menggunakan musik yang sesuai dengan wilayah. Misalkan musik rock untuk Amerika Utara, bossa nova untuk Amerika Selatan, dan musik-musik yang bersemangat untuk negara-negara di Afrika. Ya, jadi dia menciptakan iklan itu harus menyesuaikan pasar mana sih, sasaran mana yang mau saya tuju. Tuh. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan yang lainnya adalah naskah. Ya, naskah yang dipersiapkan ini harus relatif pendek dan tidak berisi bahasa pasaran atau idiom. Ya, jadi perikanan di Jepang itu dan Eropa umumnya hanya berupa gambar dan penyampaian pesan spesifik, nggak ada tulis-tulisan, nggak ada ngobrol-ngobrolan, dia punya langsung intinya. Nah, untuk efisiensi ya pada pasar homogen, naskah perikanan itu harus dengan bahasa yang sama dan pesan yang sama biasanya bentuknya. Makanya dengan untuk produk-produk multinasional itu biasanya mereka menggunakan
iklan yang berbahasa Inggris kayak tadi mereknya Revlon dan sebagainya. Kalaupun memang harus diterjemahkan ke dalam bahasa negara yang dituju, ya pasti nggak akan jauh berbeda dari apa yang disampaikan pada umumnya atau isi sebenarnya gitu. Kemudian slogan berlawanan ya yang disandikan dalam konteks budaya dan negara yang berbeda itu juga bisa memunculkan kekeliruan. Misalkan finger licking good ya, semboyan dari KFC itu ya diterjemahkan dalam bahasa Cina itu bisa menjadi makanlah habis jarimu itu. Atau come alive dari Pepsi gitu ya, dalam versi Asia kalau salah dipahami bisa jadi membangkitkan nenek moyang dari kubur. Atau iklannya McDonald itu berhati-hati mengiklankan harga dengan angka 4 di Cina karena budayanya mengucapkan angka 4 sama dengan arti kata mati gitu. Kemudian yang lain adalah mempertimbangkan budaya, itu jelas terkait dengan simbol itu yang berhubungan dengan sifat budaya dan merupakan hal yang paling penting ketika menciptakan iklan. Yang harus diperhatikan adalah warna putih itu di Asia itu biasanya dikaitkan dengan yang namanya kematian. Jadi kalau simbol-simbol itu harus diperhatikan kalau kita mau menciptakan merek gitu ya. Kemudian warna ungu itu melambangkan kematian ya, dan kesedihan di Brasil. Kemudian hubungan mesra antara pria dan wanita di Jepang itu dianggap berselera rendah gitu ya, atau dilarang kalau di Arab Saudi. Jadi itu harus dihilangkan gitu. Kemudian institusi dan kelompok itu ya, itu contoh adalah kalau di Eropa Timur ibu-ibunya itu melahirkan di rumah dan hanya datang ke rumah sakit kalau memang ada masalah serius ya pada ibu dan bayinya ya. Makanya kalau lihat video-video di luar negeri itu biasanya jarang menampilkan info misalkan dia pelayanan jasa rumah sakit atau rumah sakit ibu dan anak, itu jarang sekali terjadi. Jadi mereka lebih nyaman untuk melahirkan di rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi mendatangkan bidan kayak gitu kalau di negara kita gitu. Tapi kalau memang ada masalah serius yang memang harus ditangani oleh dokter, baru mereka ke rumah sakit. Nah, kemudian ada Johnson & Johnson gitu ya, itu pernah menarik iklannya di Eropa Timur yang memperkenalkan salah satu produk barunya, di mana iklan tersebut itu menggambarkan seorang ibu dengan seorang bayi yang baru lahir di rumah sakit gitu. Padahal kalau di Eropa Timur itu jarang sekali mereka di rumah sakit. Jadi dia ada ketimpangan di situ. Kemudian menciptakan iklan yang lain tuh yang perlu diperhatikan adalah medianya. Ya, jadi biasanya belanja iklan gitu ya, untuk media elektronik gitu ya. Sekarang itu berkembang lebih pesat ya, kembali lagi karena perkembangan teknologi dan bahkan menyedot sebagian anggaran belanja media cetak sekarang. Jadi anggaran promosi gitu ya untuk sekarang di beberapa perusahaan itu arahnya sudah ke media elektronik. Nah, sekarang makanya jumlah majalah berkurang ya, majalah spesifik itu kadang lebih berkembang pesat atau sekarang lebih ke media elektronik semuanya ya. Nah, sekarang iklan di internet atau web advertising itu perkembangannya sangat tinggi ya, terutama dalam beberapa tahun terakhir itu semuanya bahkan periklanan itu semua melalui media sosial ya. Jadi web advertising namanya. Nah, kemudian bagaimana ini strategi komunikasi pemasaran global tadi sudah kita bahas juga di materi kita sebelumnya. Jadi yang namanya melakukan adaptasi pesan komunikasi pemasaran itu diperlukan karena kebutuhan konsumen itu pasti berbeda-beda dan intensitasnya itu juga pasti bervariasi. Makanya konsep pesannya itu harus dirancang secara terpusat dan harus disesuaikan dengan pasar lokal di mana produk ini nanti akan kita pasarkan. Nah, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyampaian pesan standar itu juga bisa bervariasi baik antar negara maupun antar daerah di dalam negara yang sama. Kemudian tingkat pendidikan antar negara juga berbeda-beda, jadi kemampuan konsumen untuk memberikan makna pada pesan yang diterima itu nanti akan berbeda. Makanya kompleksitas pesan itu harus ditekan serendah mungkin ya. Jadi membuat kalimat pernikahan itu yang sesimpel mungkin, yang memang bisa ditangkap dengan mudah maksud dan tujuan dari iklan tersebut oleh orang banyak ya. Jadi universal lah istilahnya. Kemudian tingkat dan cara pengendalian terhadap komunikasi pemasaran di setiap negara itu juga merupakan refleksi dari kondisi ekonomi, budaya, politik
negara setempat. Jadi bisa diartikan bahwa apa yang dianggap sebagai aktivitas komunikasi pemasaran itu bisa diterima satu negara, mungkin saja tidak boleh di negara lain. Makanya harus disesuaikan ya. Kemudian manajemen lokal terhadap implementasi pesan standar yang ditentukan secara terpusat itu juga sangat mungkin tidak efektif karena ada kurangnya rasa memiliki atas pesan yang bersangkutan. Jadi pesannya harus memenuhi pasar lokalnya dulu. Kemudian standarisasi pesan itu perlu dilakukan karena meskipun secara geografis itu tersebar gitu ya, konsumen di berbagai kategori produk itu memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Ya, selama citra dan juga proporsi mereknya itu bisa memberikan makna yang universal, kemudian tidak lagi perlu merancang pesan merek dalam jumlah besar gitu ya. Kemudian media teknologi gitu ya, international travel gitu ya, itu bisa berdampak pada banyak orang gitu ya, maka pesan standar itu untuk penawaran tertentu nanti mendukung terciptanya citra merek yang kuat. Kemudian standarisasi pesan pemasaran itu nanti memungkinkan terciptanya skala ekonomis melalui pengemasan, kemudian ada perancangan dan juga produksi dari pesan iklannya tersebut itu sendiri. Kemudian strategi yang lain adalah dengan menggunakan share kompetensi. Ya, untuk share kompetensi ini, ya, banyak kampanye iklan yang dilakukan, yang dirancang secara lokal, ya, yang kualitasnya mungkin memang lebih rendah, ya, karena kurangnya sumber daya lokal, tapi harus sesuai dengan yang namanya pengalaman dan keahlian. Jadi harus perlu yang namanya sharing kompetensi. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut nanti bisa digunakan keseluruhan dari negara-negara yang dituju. Kemudian isu-isu dalam komunikasi pemasaran global, jadi ini juga sudah kita bahas di materi sebelumnya, ada bahasa, kendali pemerintah, agen perikanan, kemudian promosi penjualan, kemudian ketersediaan media mutakhir. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Cukup ya. Ini adalah materi terakhir kita gitu ya. Saya tidak akan memberikan tugasnya cukup tadi yang harus dikerjakan, yang materi sebelumnya. Untuk materi ini tidak akan ada tugas, silahkan dipersiapkan untuk ujian kita minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.